Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Maria Polisa Sekunda akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait dengan bank garansi dan surat kredit dokumen dalam negeri. Yang pertama, bank garansi. Bank asuransi adalah semacam jaminan dari organisasi pemberi pinjaman. Bank garansi menandakan bahwa lembaga pemberi pinjaman memastikan bahwa kewajiban debitur akan dipenuhi. Dengan kata lain, jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, maka bank akan memenuhi kewajibannya atau menanggungnya. Yang kedua, jenis bank asuransi. Di sini jenis bank asuransi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama jenis bank asuransi berdasarkan bentuknya, yang kedua jenis bank asuransi berdasarkan kegunaannya. Yang pertama, jenis bank asuransi berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, penerimaan atau penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi, baik dalam rangka pemberian kredit, risk sharing, dan standby loan maupun dalam rangka pelaksanaan proyek seperti bid bonds, performance bonds, and advance payment bonds. Yang kedua, akseptasi atau endorsement surat berharga, yaitu pemberian jaminan atau garansi dalam bentuk penandatanganan kedua atau seterusnya atas wesel atau promise atau ASCAP. Yang kedua, jenis bank asuransi berdasarkan kegunaannya dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, tender, yaitu bank garansi yang diberikan oleh bank untuk para kontraktor maupun leveransi. Yang kedua, perdagangan, yaitu bank garansi yang diberikan kepada pihak pabrikan untuk kepentingan agen atau leveransi produk-produk tersebut. Yang ketiga, penanggulangan biaya masuk, yaitu bank garansi yang diterbitkan untuk menjamin kepada Dinas Bea dan Cukai untuk membayar biaya masuk barang impor. Yang berikut, cukai rokok, yaitu bank garansi yang diberikan dalam rangka menjamin atas pembayaran cukai rokok yang ditangguhkan, sementara rokok tersebut sudah beredar atau dipasarkan. Yang terakhir, uang muka kerja, yaitu bank garansi yang diberikan untuk mengambil uang muka pelaksanaan proyek dalam kontrak-kontrak tertentu. Yang ketiga, perlakuan akuntansi bank garansi. Bank garansi yang diterima maupun yang diterbitkan bank sendiri dicatat sebesar jumlah atau nilai bank garansi yang diberikan. Selanjutnya, bank garansi yang masih berlaku pada tanggal laporan, baik yang diterima maupun yang diterbitkan oleh bank, disajikan sebesar jumlah nominal, baik garansi yang bersangkutan. Pada kasus tertentu, agar bank garansi diterbitkan secara sindikasi, untuk bank garansi seperti ini disajikan oleh peserta atau bank sebesar pangsa jaminan yang diberikan bank bersangkutan. Jasa penerbitan bank garansi akan memberikan pendapatan bagi bank penerbit. Pendapatan yang berasal dari transaksi ini berupa komisi penerbitan bilet giro. Komisi ini diterima di muka saat penerbitan, namun perlu diketahui bahwa pendapatan tersebut harus dilaporkan setiap periode selama masa berlaku bank garansi. Dengan demikian, secara akrual, pendapatan tersebut harus diamortasi setiap periode pelaporan akuntansi. Untuk setoran jaminan, besarnya tanggungan kesepakatan. Setoran jaminan ini merupakan sumber dana bagi bank dan pada saatnya akan dikembalikan kepada pihak yang dijamin bila tidak melakukan one prestasi. Kalau pihak yang dijamin melakukan one prestasi, maka jelas dana setoran jaminan akan dilimpahkan kepada pemegang saham. Yang berikut, surat kredit berdokumen negara dalam negeri. Jasa perdagangan yang dapat diberikan untuk memperlancar transaksi perdagangan dalam negeri adalah menerbitkan surat kredit berdokumen dalam SKB DN atau sering dikenal Letter of Credit atau LC dalam negeri. Penerbitan SKB DN sebenarnya mencerminkan bank sebagai lembaga perantara dalam lalu lintas pembayaran di antara pelaku perdagangan atas dasar kepercayaan. SKB DN pada prinsipnya sama dengan Letter of Credit yang digunakan dalam perdagangan luar negeri. Yang membedakannya adalah wilayah pabeannya dan valuta yang digunakan. SKB DN digunakan dalam negeri dalam valuta rupiah, sedangkan Letter of Credit berlaku untuk seluruh dunia dan bervaluta asing. Berikut SKB DN menurut Peraturan Bank Indonesia. SKB DN menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 5/6/PBI/2003 tentang surat kredit berdokumen dalam negeri, bahwa yang dimaksud dengan SKB DN adalah surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKB DN
atau lazim dikenal sebagai letter of credit atau LOC dalam negeri adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon atau aplikan yang mengikat bank pembuka atau using bank untuk yang pertama, melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima. Yang kedua, memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima. Atau yang ketiga, memberikan kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi. Dengan demikian, dapat dikatakan bank sebagai lembaga perantara telah mengikatkan diri dalam perjanjian untuk melakukan kewajiban-kewajibannya berkaitan dengan transaksi perdagangan pihak ketiga. Bank penerbit wajib membayar, mengaksep, serta memberikan kuasa kepada bank lain untuk mengaksep maupun melakukan negosiasi wesel. Berikut terminologi perdagangan dengan SKBDN. Yang pertama, bank pembuka atau issuing bank adalah bank yang menerbitkan SKBDN atas permintaan pemohon atau applicant. Yang kedua, bank penerus atau advising bank adalah bank yang meneruskan SKBDN kepada penerima atau beneficiary. Yang ketiga, bank tertunjuk atau nominated bank adalah yang diberikan kuasa untuk melakukan pembayaran atas unjuk, melakukan akseptasi wesel, atau melakukan negosiasi atau negotiation. Yang keempat, bank pengkonfirmasi atau confirming bank adalah bank yang mengkonfirmasi SKBDN dengan mengikatkan diri untuk membayar, mengaksep, atau mengambil ahli wesel yang diatik atas SKBDN tersebut. Yang kelima, bank penegosiasi atau negotiating bank adalah bank yang melakukan negosiasi atau negotiation. Yang keenam, bank pembayar atau paying bank adalah bank yang melakukan pembayaran kepada penerima atau beneficiary atas penyerahan dokumen yang telah disyaratkan dalam SKBDN. Yang kedelapan, bank perembus atau reimbursing bank adalah bank yang ditunjuk oleh bank pembuka untuk melakukan penggantian pembayaran atau reimbursement kepada bank pembayar. Yang kesembilan, bank pengirim atau remitting bank adalah bank yang mengirimkan dokumen yang syaratnya dalam SKBDN kepada bank pembuka. Yang kesepuluh, bank pentransfer atau transferring bank adalah bank yang atas permintaan penerima atau beneficiary melaksanakan pengalihan SKBDN, baik sebagian maupun seluruhnya kepada satu atau beberapa pihak lainnya. Berikut, bank tertarik atau bank yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas wesel yang ditarik kepadanya. Berikut, bank pengaksep atau accepting bank adalah bank yang melakukan akseptasi atas wesel SKBDN. Yang berikut, negosiasi atau negotiation adalah pengambil ahlian wesel atau dokumen oleh bank disertai pembayaran. Berikut, pemohon atau applicant adalah orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan untuk membuka SKBDN pada bank. Yang berikutnya, penerima atau beneficiary adalah orang atau badan usaha yang disebut dalam wesel, SKBDN atau surat perjanjian lainnya yang terkait dengan SKBDN tersebut sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran. Yang berikutnya, janji tertulis adalah janji bank yang dapat dilakukan dengan surat, telex, SWIFT, maupun saran lainnya menurut kelaziman dalam praktik perbankan. Yang terakhir, hari kerja perbankan adalah hari kerja bank yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang berikut mekanisme sederhana transaksi dengan SKBDN. Baik, di sini ada mekanisme yang terkait dengan transaksi SKBDN. Kita bisa melihat bersama terkait dengan mekanisme ini. Adapun keterangan dari mekanisme di atas, yaitu yang pertama, antara pembeli dan penjual barang terjadi kontrak pembelian atau penjualan dengan syarat pembayaran menggunakan SKBDN. Yang kedua, pembeli membuka SKBDN
issuing bank sebesar nilai kontrak. Yang ketiga, issuing bank memberitahukan kepada paying bank bahwa SKBDN atas nama pemohon telah dibuka. Yang keempat, paying bank selanjutnya meneruskan ke pihak beneficiary bahwa SKBDN telah dibuka. Yang kelima, penjual selanjutnya mengirimkan barang yang diperjanjikan melalui perusahaan pengangkutan. Yang keenam, bukti penerimaan barang selanjutnya diserahkan kepada pihak bank dan kepada pihak pembeli. Yang ketujuh, bank penerbit atau issuing bank memberitahukan kepada bank pembayar bahwa barang telah diterima sesuai dengan spesifikasi yang tertulis SKBDN. Yang kedelapan, bank pembayar meneruskan kepada beneficiary dan melakukan negosiasi pembayaran. Yang kesembilan, beneficiary selanjutnya menandatangani wesel yang diterbitkan bank pembayar. Yang ke-10, bank pembayar menyerahkan wesel yang diterbitkan kepada bank penerbit SKBDN untuk segera dipenuhi. Yang ke-11, bank pembayar membebankan kepada pihak applicant untuk memenuhi seluruh setoran jaminan. Yang ke-12, bank penerbit memberikan konfirmasi bahwa seluruh dana untuk SKBDN dimaksud telah efektif. Dan yang terakhir, bank pembayar melakukan pembayaran kepada beneficiary. Berikut penerbitan SKBDN. Adapun beberapa ketentuan yang harus ditaati untuk penerbitan SKBDN adalah yang pertama, pemohon dan penerima berkedudukan di dalam negeri. Yang kedua, dalam hal SKBDN dibuka dalam valuta asing, bank perembus dapat berkedudukan di luar negeri. Yang ketiga, SKBDN hanya dilakukan untuk transaksi perdagangan barang. Yang keempat, dalam hal transaksi perdagangan barang tersebut terkait dengan transaksi perdagangan jasa yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, nilai barang harus lebih besar dari nilai jasa. Yang kelima, transaksi perdagangan barang tersebut hanya dapat dilakukan dengan batasan bahwa perpindahan barang dilakukan di dalam negeri atau perpindahan barang boleh dilakukan di dalam negeri ke luar negeri sepanjang SKBDN diterbitkan atas dasar letter of credit atau Mr. LC dan non-LC untuk tujuan ekspor. Yang keenam, SKBDN diterbitkan dalam mata uang rupiah. Yang ketujuh, SKBDN dapat diterbitkan dalam valuta asing sepanjang SKBDN terkait dengan transaksi perdagangan internasional. Yang kedelapan, SKBDN hanya dapat diterbitkan dengan kondisi tidak dapat diubah dan tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan dari bank pembuka, bank pengkonfirmasi jika ada penerima. Kesembilan, jangka waktu SKBDN dan jangka waktu penundaan pembayaran SKBDN ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara pemohon dan bank pembuka. Yang ke-10, dalam menerbitkan SKBDN, bank dapat menetapkan sendiri besarnya jaminan dan setoran tunai dengan mempertimbangkan bonafiditas pemohon. Yang ke-11, dalam hal SKBDN diterbitkan dengan syarat pembayaran di muka atau read clause, bank wajib menetapkan setoran tunai yang memadai dengan memperhatikan besarnya uang muka yang ditarik. Berikut pengalihan SKBDN. SKBDN yang dapat dialihkan atau transferable SKBDN adalah SKBDN di mana penerima pertama berhak untuk mengajukan permohonan kepada bank penerus yang membayar, mengaksep atau menegosiasi untuk mengalihkan SKBDN tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian kepada satu atau beberapa pihak penerima kedua. SKBDN hanya dapat dialihkan sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang dinyatakan dalam SKBON asli atau original SKBDN dengan pengecualian A. Nital SKBON, B. Harga satuan, C. Tanggal jatuh tempo, D. Tanggal terakhir pengajuan dokumen, dan jangka waktu pengangkutan salah satu artair. Semua batasan-batasan tersebut dapat dikurangi atau diperpendek. Pihak beneficiary dalam mengirimkan barang dapat diasuransikan atau tidak dalam hal penggunaan asuransi barang. Presentasi penutupan asuransi yang harus dilaksanakan dapat ditingkatkan niatnya untuk mencapai jumlah pertanggungan yang ditentukan dalam SKBDN asli atau original SKBDN.
Pengalihan SKBDN akan berkonsekuensi bahwa nama dan alamat penerima pertama dapat diganti dengan nama dan alamat pemohon, kecuali SKBDN asli atau original SKBON mewajibkan nama pemohon secara khusus dicantumkan dalam setiap dokumen selain dari faktur. Yang berikut pembayaran SKBDN di muka. Bila kita perhatikan cara pembayaran SKBDN dapat dilakukan setiap waktu selama SKBDN diunjukkan dan secara berjangka dengan besel. Cara lain adalah pembayaran SKBDN kepada beneficiary dilakukan di muka. Maksudnya, sebelum barang dikirim atau belum sampai pada pihak pembeli atau pemohon SKBDN di bank penerbit, pihak beneficiary mencairkannya. Cara ini dapat disetujui oleh bank bila pihak pemohon menyetorkan 100% pada saat pembukaan atau penerbitan SDM atau sumber daya manusia. SKBON yang dibayar di muka ini disebut Read Clause SKBDN. Cara pencatatannya seperti SIK SKBON. Heni rekeningnya bernama Read Clause SKBDN. Itu saja hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.